Cewek ini mau makan malam sama kenalannya, tapi ternyata cowok itu nggak bisa jalan guys, sampai duduk di kursi roda. Alhasil cewek ini jadi bete banget kan, ketemu orang kok nggak sesuai ekspektasi. Nah tiba-tiba cowok ini permisi bentar, katanya mau ngangkat telepon dulu nih. Lantas ada seorang pria ganteng datangi cewek itu. Bahkan pria itu ngasih hadiah cincin emas, sampai cewek ini lebih milih ditemenin dengannya ketimbang cowok tadi. Nah pas mau bayar-bayar, pria ini malah langsung ngasih kartu ATM-nya. Katanya bayarin dulu ya, aku bakalan nunggu kamu di dalam mobil. Cewek ini percaya aja nih guys. Dan pas mau dibayar, ternyata kartunya tuh udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ternyata cewek ini udah ketipu dan dia jadi kelimpungan karena dia sendiri juga gak bawa duit. Dan sebagai gantinya, cewek ini jadi tukang pel lantai selama sebulan. Bahkan cowok kenalannya itu ternyata bos pemilik restoran tersebut. Iya, salah sendiri deh, makanya jangan menilai dari penampilannya. Jangan sampai ya kita ngalamin hal kayak gitu. Komen amin dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Cewek ini nonton video anak-anak main cilukba. Kemudian anak di dalam video itu ngajak main. Lantas dia langsung mengikuti permainan anak itu. Dan ternyata aksinya itu direspon si anak yang langsung tertawa riang. Awalnya cewek ini mulai ngerasa aneh, tapi saat itu dia bermain lagi. Karena penasaran, dia coba intip sedikit. Ternyata anak itu jadi marah guys. Terus tiba-tiba videonya mati dan kasetnya keluar sendiri. Akhir cerita, cewek ini ngerasain momen mengerikan diganggu makhluk jahat yang keluar dari kaset video terkutuk. Jangan sampai ya kita ngerasain momen mengerikan kayak gitu. Komen amin dan subscribe. Bocil ini terlahir gak punya mata dan mulut nih guys. Jadi dia mengunjungi toko yang menjual segala jenis bentuk mata dan mulut. Tapi waktu dia mencoba, gak ada satupun yang cocok ke wajahnya. Malahan wajahnya tuh makin serem. Tiba-tiba si penjual punya cara lain nih. Dia langsung keluarin kotak harta karun yang telah tersimpan selama bertahun-tahun. Dan ternyata isinya tuh sebuah benang dan jarum. Lalu bocil ini disuruh menjahit sendiri di bagian mulutnya. Namun setelah itu jahitannya tuh dilepas lagi. Hingga akhirnya terbentuk seperti mulut dan bahkan dia bisa berbicara. Akhirnya bocil ini bisa tersenyum dan bersama sahabatnya mereka meninggalkan toko itu untuk mencari sepasang mata di tempat lain. Nah, by the way, siapa nih nama sahabat kalian di sekolah? Tulis namanya di komen dan yang sayang sahabatnya buktiin dengan subscribe. Cowok ini punya kamera Polaroid jadul nih guys. Bahkan kameranya tuh masih berfungsi dengan baik. Terus dia iseng memotret sudut ruangannya dan gak disangka ke foto sosok penunggu rumah. Padahal secara kasat mata di situ tuh gak ada apa-apa. Karena masih belum percaya, dia coba motret sekali lagi dan kaget banget. Sosok itu terlihat ketika kena cahaya dari kamera. Lalu dia mencoba memotret sudut itu lebih dekat. Tapi kali ini sosok itu malah nggak muncul. Namun pas cowok ini berbalik, tiba-tiba sosok itu udah di belakangnya. Hingga akhirnya cowok itu hilang diculik sosok penunggu rumah. Jangan sampai ya kita mengalami hal kayak gitu. Dan semoga kita terhindar dari mara bahaya. Komen amin dan subscribe. Bocil ini hampir digigit anjing milik seorang ibu-ibu yang lagi asik main HP. Dan pas ditegor, ibu ini malah gak terima, anjingnya tuh disalahkan. Bahkan setiap malam tetangganya ngerasa terganggu dengan suara gonggongan anjingnya yang berisik. Sampai suatu hari anjing kecilnya menyerang seekor anjing milik seorang pejalan kaki. Tapi ibu ini malah nuduh balik guys, dan bersikeras meminta ganti rugi. Dan akhirnya ibu ini harus merasakan karma perbuatannya sendiri. Karena anjingnya dibawa petugas keamanan setelah menggigit seorang gadis. Bahkan ibu ini harus membayar denda akibat membiarkan anjingnya lepas tanpa tali pengaman. Oh ya, by the way, hewan kesayangan kalian apa nih guys? Kalau aku sayang kucing dan anjing. Pada zaman dahulu, ada seorang kakek tua menyelamatkan tikus yang diculik elang. Nah, setelah selamat, tikus ini merubah dirinya menjadi seorang gadis, dan dia diangkat anak oleh kakek. Waktu berlalu, gadis ini telah dewasa, dan si kakek mencarikan lelaki terkuat untuk dijadikan pasangan anaknya. Dia menemui pohon, tanah, angin, tapi semuanya menolak karena mereka merasa belum pantas, bahkan masih banyak memiliki kekurangan. Hingga akhirnya dia bertanya kepada dinding rumahnya, dan ternyata dinding menolak permintaan si kakek karena sedari awal dinding udah tahu kalau gadis itu jelmaan tikus. Bahkan sebenarnya dinding sangat takut jika berhadapan dengan tikus yang suka merusaknya. Akhirnya si kakek memutuskan menjodohkan anaknya dengan tikus. Lantas gadis itu pun kembali ke wujud semula. By the way, siapa nih yang sayang kakeknya? Langsung komen aku sayang kakek dan buktiin dengan subscribe.
Ada seekor serigala masuk ke kulit manusia yang lagi mati di jalan. Karena dia udah bosen jadi hewan, maka dia mencoba hidup jadi seorang manusia. Dan dia harus beradaptasi dulu nih, karena identitas pria ini punya keluarga. Nah, saat itu dia mulai kelaparan sehingga mau memakan kucing, tapi ketahuan anaknya. Karena udah nggak bisa ditahan lagi, akhirnya dia makan orang di kantornya, sehingga kulitnya tuh terlepas dan dia langsung dikejar oleh orang-orang. Tapi sialnya dia nggak bisa pulang nih, karena rumahnya udah dihancurin. Sampai akhirnya dia ditabrak mobil dan mati. Semoga kita dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya ya guys. Komen amin dan subscribe. Ada seseorang yang ketahuan mencuri dan kebetulan aksinya itu langsung direkam wanita ini. Dan pas pencuri itu kabur, dia berhasil dicegat. Di sini dia mengakui perbuatannya karena dia butuh uang untuk makan. Karena iba, akhirnya cowok ini ngasih uang. Lantas dompet itu diambil kembali dan ternyata isi dompetnya kosong guys. Alhasil cowok ini masukin uangnya ke dalam dompet dan dia balikin ke pemiliknya. Ternyata kebaikannya nggak diterima, malah dijorokin guys. Akhirnya wanita ini nunjukin semua kejadian yang direkam untuk membuktikan kalau cowok itu telah menolongnya. Bahkan dia udah sengaja taruh sejumlah uang ke dalam dompet itu. Akhirnya pemilik dompet ini menyesali perbuatannya kepada orang yang telah baik kepadanya. Nah, semoga kita terhindar dari orang yang jahat ya guys. Komen amin dan subscribe. Setelah ribuan tahun kesiksa di neraka, akhirnya manusia ini mendapatkan kesempatan mengajukan permohonan masuk surga. Tapi gak disangka surat pengajuannya ditolak malaikat tanpa kejelasan apapun. Bahkan dia dipermainkan oleh malaikat tersebut dan tahu-tahu si malaikat kena azab kesedak donatnya sendiri sampai membuatnya hampir terjatuh. Nah, saat itu si manusia langsung menolongnya. Dan gak disangka air susu dibalas air tuba guys. Manusia itu malah dibalikin ke neraka. Tapi terjadi hal tak terduga. Manusia itu ditolong Tuhan, diberikan sepasang sayap dan dia pun diterima surga. Sedangkan si malaikat dijatuhi hukuman masuk neraka 1000 tahun. Nah, by the way, kalian pilih mana nih? Surga atau neraka? Yang mau pilih surga langsung like dan subscribe, dan yang pilih neraka dislike aja ya guys. Wanita ini kesel banget. Masa baru pulang kerja dia harus menghadapi kecoak yang lagi asik makan di dapurnya. Udah dipukul pakai koran sampai ngejar pakai sapu, tapi kecoak itu nggak takut guys, malah makin nantangin. Akhirnya wanita ini jadi stres banget. Sampai tiba-tiba dia nemu senjata yang katanya ampuh membunuh kecoak. Tapi pas disemprot, kecoak itu malah penasaran guys. Apalagi pas dipakai ke kulitnya, rasanya itu adem-adem gimana gitu. Tapi dalam hitungan detik, akhirnya kecoak itu mati keracunan. Bahkan keluarganya sampai sedih nih karena merasa kehilangan. Sehingga mayat kecoak itu dimakan dan akhirnya mereka juga menyusul kematian karena keracunan. Nah, siapa nih yang pengen sekeluarga masuk surga? Langsung komen amin dan subscribe. Waktu ibu penyandang cacat milih-milih sepatu, parah banget. Dia dilarang wanita ini membeli sepatunya karena dibilang percuma aja kan, gak bisa jalan juga. Tapi ada satu anak magang yang baru masuk kerja nih kan. Nah, dia yang baik langsung melayani ibu itu. Dan kebetulan sepatu yang dipilih itu size-nya kekecilan guys. Tapi gak disangka wanita ini malah ngasih sepatu rusak. Karena udah ketahuan, akhirnya ibu ini langsung berdiri. Dan ternyata dia adalah bos pemilik toko sepatu itu. Jadi dia sengaja pura-pura duduk di kursi roda karena dia mau menguji pelayanan karyawannya. Tapi sialnya perbuatan wanita ini ketahuan oleh bosnya sendiri. Hingga akhirnya dia dipecat dan posisinya tuh digantikan oleh anak magang ini. Jangan sampai kita ngalamin kayak gitu ya guys. Komen amin dan subscribe. Bapak Sultan ini nyamar jadi pengemis guys. Dia mau menguji ketulusan orang terhadap pengemis. Nah, awalnya ibu ini diuji dan ternyata diusir dong. Apalagi pas dia balikin dompetnya yang terjatuh. Ibu ini malah kesel karena dompetnya jadi kotor akibat dipegang pengemis. Terus bapak ini berjalan ke tempat orang yang lagi nongkrong di kafe. Baru aja nyampe, malah disuruh menjauh. Sampai akhirnya ada seorang cowok yang ngajak makan bareng di satu meja. Bahkan cowok ini masih ngasih sekantong makanan nih. Lantas si bapak langsung lepasin penyamarannya kan. Dan cowok ini langsung dikasih uang tunai sebagai hadiah karena udah menolong orang yang sedang kesusahan. Semoga yang baik kelak masuk surga ya guys. Komen amin dan subscribe. Cewek ini bikin konten mukbang nih guys. Di depan kamera kelihatan dia makan nih kan. Tapi di balik itu sebenarnya makanannya tuh dimuntahin. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang nawarin sup daging. Awalnya cewek ini nolak kan. Tapi begitu kecium aromanya, dia langsung makan aja nih sampai tetes terakhir. Dan esokannya dia mau ngonten lagi nih. Tapi anehnya, setiap kecium makanan, dia jadi mual-mual. Karena udah kelaparan banget, dia pun datang ke tempat orang yang ditemuin waktu itu. Dia udah candu banget nih dengan sup dagingnya. Padahal baru pertama kali makan aja kan. Dan penasaran sama olahan daging apa yang bikin orang jadi lahap makan.
Ternyata yang dimasak itu daging manusia guys. Dan dibalik itu semua ternyata ulah siluman jahat. Akibat cewek ini terlalu rakus hingga akhirnya dia dijadikan tumbalnya. Jangan sampai ya kita mengalami hal kayak gitu. Komen amin dan subscribe.